Hei Sobat Literasi, pernahkah kalian merasa begitu tenggelam dalam sebuah mimpi, hingga sulit membedakan antara kenyataan dan khayalan? Bayangkan, apa yang terjadi jika seseorang memutuskan untuk menghidupi mimpi gilanya tanpa batas, menghadapi raksasa yang ternyata hanya kincir angin, atau menyelamatkan seorang putri yang tak pernah ada. Di video ini, kita akan mengungkap kisah epik seorang ksatria yang begitu berani, hingga kegilaannya menjadi legenda. Ini bukan hanya cerita petualangan biasa, ini adalah kisah tentang pencarian makna hidup yang sebenarnya. Penasaran bagaimana akhirnya? Pastikan kalian tetap di sini, karena kita akan mengupas abis Don Quixote, sebuah cerita yang akan membawa kalian ke dalam dunia penuh keajaiban dan kebijaksanaan. Kisah dimulai dengan mengenalkan kita pada seorang pria tua yang tinggal di sebuah desa kecil di La Mancha, Spanyol. Namanya adalah Alonso Quixano. Alonso adalah seorang hidalgo kelas bangsawan rendahan yang hidup sederhana. Kehidupannya yang tenang berubah drastis karena kegemarannya membaca buku-buku tentang ksatria dan petualangan. Alonso terobsesi dengan cerita-cerita heroik yang ia baca, hingga akhirnya dia mulai kehilangan akal sehatnya. Hari demi hari, Alonso menghabiskan waktunya membaca kisah-kisah tentang ksatria kelana, turnamen, dan pertempuran. Pengaruh dari buku-buku ini begitu besar sehingga Alonso mulai melihat dirinya sebagai seorang ksatria yang ditakdirkan untuk menghidupkan kembali zaman keemasan ksatria. Pikiran ini semakin hari semakin mendominasi kesadarannya, hingga akhirnya Alonso memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya yang biasa dan menjalani takdirnya sebagai seorang ksatria kelana. Dalam kegilaannya, Alonso memutuskan untuk mengadopsi nama baru yang lebih sesuai dengan perannya sebagai ksatria. Ia memilih nama Don Quixote de la Mancha. Dengan nama ini, ia merasa lebih percaya diri dan yakin bahwa dia memiliki misi ilahi untuk memperjuangkan keadilan di dunia. Namun, sebagai seorang ksatria, ia membutuhkan kuda, senjata, dan perisai. Dia memilih kuda tua miliknya yang kurus dan lemah, memberinya nama Rocinante. Kuda ini, meskipun tampak usang dan tidak layak, dianggap oleh Don Quixote sebagai kuda yang gagah dan kuat. Tidak hanya itu, Don Quixote juga merasa bahwa setiap ksatria membutuhkan seorang wanita untuk dilindungi dan dicintai. Dia memilih seorang gadis petani bernama Aldonza Lorenzo sebagai pujaan hatinya, meskipun gadis itu tidak mengenalnya. Dia memberinya nama bangsawan, Dulcinea del Toboso, dan percaya bahwa cinta untuk Dulcinea akan memberinya kekuatan untuk menghadapi segala rintangan. Dengan semua persiapan ini, Don Quixote merasa siap untuk memulai petualangannya. Dia mengenakan baju zirah tua milik leluhurnya, mengambil tombak, dan berangkat meninggalkan desanya untuk mencari petualangan dan menegakkan keadilan. Namun, petualangannya segera berubah menjadi serangkaian kejadian yang penuh dengan kegilaan dan kesalahpahaman. Petualangan pertama Don Quixote segera memperlihatkan betapa jauhnya dia telah terperosok dalam khayalan. Dalam perjalanannya, dia bertemu dengan sebuah penginapan. Tetapi karena pikirannya yang dipenuhi oleh fantasi, dia melihat penginapan tersebut sebagai kastil megah. Dia percaya bahwa pemilik penginapan adalah seorang kastelan, dan dua pelayan wanita di sana sebagai putri bangsawan yang melayani di kastil. Don Quixote, dengan keyakinan bahwa dirinya berada di sebuah kastil, meminta pemilik penginapan untuk memahkotainya sebagai ksatria sejati. Pemilik penginapan, menyadari kegilaan Don Quixote, memutuskan untuk bermain-main dengannya dan setuju untuk mengangkat Don Quixote menjadi ksatria. Mereka melangsungkan upacara yang penuh dengan ejekan, namun Don Quixote menganggapnya sangat serius. Setelah itu, dia merasa bahwa dirinya telah resmi menjadi seorang ksatria yang sah. Petualangan berikutnya terjadi ketika Don Quixote meninggalkan penginapan dan melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan, dia melihat sekelompok pedagang dari Toledo yang sedang menuju Murcia. Don Quixote, yang mengira mereka adalah para penyamun, menuntut mereka untuk mengakui bahwa Dulcinea adalah wanita tercantik di dunia. Para pedagang, yang kebingungan dengan tuntutan ini, menolak dan tertawa terbahak-bahak. Hal ini membuat Don Quixote sangat marah, dan dia menyerang mereka. Namun, Rocinante tersandung, membuat Don Quixote terjatuh dan terluka. Para pedagang, yang tidak menganggapnya serius, pergi meninggalkannya. Dengan kondisi yang lemah dan terluka, Don Quixote akhirnya diselamatkan oleh seorang petani dari desanya yang mengenalnya sebagai Alonso Quixano. Petani itu membawanya pulang, di mana keponakan dan pengurus rumahnya khawatir dengan kondisi mentalnya.
Mereka memutuskan untuk membakar semua buku tentang ksatria yang ada di rumahnya, dengan harapan bahwa tindakan ini akan menyadarkannya. Namun, ketika Don Quixote terbangun, dia tidak menyadari apa yang terjadi dan malah berpikir bahwa buku-bukunya telah dicuri oleh penyihir jahat. Meskipun mengalami kekalahan dalam petualangan pertamanya, semangat Don Quixote tidak surut. Dia bersiap untuk melakukan petualangan baru dan kali ini, dia merekrut seorang petani sederhana bernama Sancho Panza sebagai pengikutnya. Sancho, yang tergiur oleh janji Don Quixote bahwa dia akan diangkat menjadi gubernur sebuah pulau setelah petualangan mereka, setuju untuk ikut serta. Sancho adalah orang yang realistis dan logis, namun dia tetap setia mendampingi Don Quixote dalam segala kegilaannya. Salah satu adegan paling ikonik dalam kisah ini terjadi ketika Don Quixote dan Sancho bertemu dengan kincir angin di padang terbuka. Don Quixote, dengan imajinasinya yang liar, melihat kincir-kincir angin tersebut sebagai raksasa yang harus dia lawan. Dia menyerang kincir angin tersebut dengan tombaknya, namun tentu saja, kincir angin itu tidak terpengaruh dan Don Quixote terhempas ke tanah. Meski terluka, dia tetap percaya bahwa seorang penyihir jahat telah mengubah raksasa itu menjadi kincir angin untuk menghalanginya. Sancho, yang menyaksikan semuanya, berusaha menyadarkan Don Quixote bahwa kincir angin itu bukanlah raksasa, namun Don Quixote tetap bersikukuh dengan pendapatnya. Baginya, kegagalan ini adalah bagian dari takdir seorang ksatria kelana yang penuh dengan rintangan dan cobaan. Petualangan Don Quixote dan Sancho berlanjut ketika mereka bertemu dengan sekelompok gembala di hutan. Para gembala ini sedang meratapi kematian salah satu dari mereka, yaitu seorang pemuda bernama Crisostomo, yang meninggal karena patah hati setelah ditolak oleh seorang wanita cantik bernama Marcella. Don Quixote, yang merasa tergerak oleh kisah ini, memutuskan untuk menghadiri pemakaman Crisostomo dan memberikan pidato tentang cinta dan kehormatan. Di pemakaman, Marcella muncul dan memberikan pembelaan yang kuat tentang kebebasan dan haknya untuk menolak cinta yang tidak dia inginkan. Pidatonya begitu mengesankan sehingga bahkan Don Quixote tidak bisa membantahnya. Namun, dia tetap bersumpah untuk melindungi Marcella dari siapapun yang mencoba menyakitinya. Setelah pemakaman, Don Quixote dan Sancho melanjutkan perjalanan mereka ke pegunungan Sierra Morena. Di sini, mereka menemukan seorang pria setengah telanjang dan hampir gila bernama Cardenio. Cardenio menceritakan kisah tragisnya tentang cinta yang dikhianati. Dia jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Luscinda, namun karena intrik dan manipulasi, Luscinda dipaksa menikah dengan orang lain, yaitu Don Fernando. Cardenio, yang patah hati, melarikan diri ke pegunungan untuk menghindari rasa sakit yang tak tertahankan. Don Quixote, yang merasa simpati dengan Cardenio, memutuskan untuk membantu menyatukan kembali Cardenio dengan Luscinda. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan rencana mereka, Don Quixote diserang oleh sekelompok tentara yang mengira dia sebagai bandit. Pertempuran ini mengakibatkan Don Quixote terluka parah, namun dia tetap yakin bahwa dia berada di jalur yang benar sebagai ksatria kelana. Setelah sembuh dari luka-lukanya, Don Quixote dan Sancho melanjutkan perjalanan mereka. Petualangan mereka membawa mereka ke sebuah istana milik Duque dan Duchess, dua bangsawan kaya yang telah mendengar tentang kegilaan Don Quixote dan memutuskan untuk mengerjai mereka. Duque dan Duchess merasa terhibur oleh kegilaan Don Quixote dan berniat untuk memainkan beberapa lelucon pada sang ksatria dan pengikutnya, Sancho Panza. Ketika Don Quixote dan Sancho tiba di istana, mereka disambut dengan segala kemegahan. Duque dan Duchess memperlakukan Don Quixote seperti seorang pahlawan sejati, memberinya kehormatan dan pengakuan yang ia impikan. Mereka juga memperlakukan Sancho dengan penuh penghargaan, membuatnya merasa seolah-olah ia memang layak menjadi seorang gubernur. Ini adalah awal dari serangkaian peristiwa yang penuh dengan tipuan dan lelucon kejam, tetapi Don Quixote tetap percaya bahwa semua ini adalah bagian dari takdirnya sebagai ksatria. Di antara lelucon-lelucon tersebut, Duque dan Duchess mengatur agar seorang pelayan mereka berpura-pura menjadi penyihir bernama Merlin. Penyihir palsu ini memberitahu Don Quixote bahwa Dulcinea, pujaan hatinya, telah dikutuk menjadi seorang petani yang biasa, dan satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah jika Sancho setuju untuk mencambuk dirinya sendiri sebanyak 3.300 kali. Don Quixote, yang sangat ingin melihat Dulcinea kembali ke bentuk aslinya, dengan tegas meminta Sancho untuk menerima hukuman tersebut. Sancho, yang tidak percaya dengan takhayul ini,
awalnya menolak dengan keras. Namun, setelah ditawari sejumlah besar uang oleh Duke dan Duchess, ia setuju, meskipun dia menunda-nunda hukuman tersebut dan mencoba menemukan cara untuk menghindarinya. Di sini, Sancho menunjukkan kebijaksanaannya yang praktis, tetapi juga loyalitasnya kepada Don Quixote, meskipun dia tahu bahwa semuanya hanyalah lelucon yang kejam. Selain lelucon tentang Dulcinea, Duke dan Duchess juga mengatur petualangan lain bagi Don Quixote, termasuk pertempuran melawan seekor kucing besar yang konon adalah seorang penyihir jahat, dan juga melibatkan dia dalam sebuah pesta besar di mana semua orang berpura-pura menjadi tokoh-tokoh penting dari dongeng dan legenda. Setiap peristiwa ini dirancang untuk mengejek Don Quixote dan mempermainkan delusinya, namun sang ksatria Kelana tetap teguh pada keyakinannya bahwa dia sedang menjalani petualangan heroik yang sesungguhnya. Selama tinggal di istana, Sancho juga mendapatkan kesempatan untuk memerintah pulau yang telah dijanjikan kepadanya. Tentu saja, pulau ini sebenarnya hanyalah sebuah desa yang telah disiapkan oleh Duke dan Duchess sebagai bagian dari lelucon mereka. Sancho, dengan segala kepolosannya, mencoba untuk menjadi pemimpin yang bijak dan adil. Meskipun dia menghadapi berbagai situasi yang sulit dan dilema moral, Sancho berhasil menunjukkan kebijaksanaan dan kejujurannya. Namun, ketika tekanan dan tanggung jawab menjadi terlalu besar, dia akhirnya menyerah pada perannya sebagai gubernur dan kembali ke sisi Don Quixote, lebih menyadari kenyataan hidup. Setelah meninggalkan istana Duke dan Duchess, Don Quixote dan Sancho melanjutkan perjalanan mereka. Petualangan berikutnya membawa mereka ke Barcelona, di mana Don Quixote bertemu dengan seorang ksatria misterius yang menyebut dirinya Satria Bulan Putih. Satria ini menantang Don Quixote untuk bertarung, dengan syarat bahwa jika Don Quixote kalah, dia harus kembali ke desanya dan tidak lagi menjalani kehidupan sebagai ksatria Kelana. Don Quixote menerima tantangan ini dengan penuh semangat, yakin bahwa dia akan menang dan membuktikan kehormatannya sekali lagi. Namun, Satria Bulan Putih ternyata jauh lebih kuat dan terampil, dan Don Quixote kalah dalam pertempuran tersebut. Dalam kekalahannya, Don Quixote terpaksa memenuhi syarat yang telah disepakati. Dia harus kembali ke desanya dan meninggalkan kehidupan ksatria yang telah dia jalani dengan penuh dedikasi dan kegilaan. Dengan hati yang berat, Don Quixote kembali ke desanya bersama Sancho. Selama perjalanan pulang, dia merenungkan semua petualangan dan kesalahpahaman yang telah dia alami. Meskipun dia merasa kecewa dan hancur oleh kekalahannya, dia tetap mempertahankan martabatnya dan berusaha untuk menemukan makna dalam semua yang telah terjadi. Kembali ke desa, Don Quixote mulai jatuh sakit. Keponakannya, pengurus rumah, dan teman-temannya mengkhawatirkan kondisi fisiknya, tetapi lebih dari itu, mereka prihatin dengan kondisi mentalnya yang semakin lemah. Saat kesehatannya terus memburuk, Don Quixote mulai sadar akan kenyataan bahwa semua petualangan yang telah dia jalani hanyalah hasil dari khayalan dan kegilaannya. Dia memutuskan untuk meninggalkan identitas sebagai Don Quixote dan kembali menjadi Alonso Quixano, nama aslinya. Dalam momen kesadaran ini, dia mengutuk buku-buku tentang ksatria yang telah menghancurkan hidupnya dan menyebabkan semua penderitaan yang dia alami. Dalam kondisi yang semakin lemah, Alonso Quixano menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan damai di rumahnya, dikelilingi oleh teman-teman dan keluarganya. Dia menulis wasiatnya, memastikan bahwa keponakannya mendapatkan warisan yang layak, tetapi dengan syarat bahwa dia tidak akan menikah dengan seseorang yang tertarik pada buku-buku tentang ksatria. Sancho Panza, yang setia hingga akhir, tetap berada di sisinya. Dia menangis atas kematian sahabatnya, namun juga merasa lega bahwa penderitaan Don Quixote akhirnya berakhir. Dalam momen terakhir hidupnya, Alonso Quixano meninggal dengan damai, akhirnya bebas dari delusi yang telah membayangi hidupnya begitu lama. Demikianlah, sobat literasi akhir dari kisah Don Quixote de la Mancha. Sebuah cerita yang penuh dengan petualangan, kegilaan, dan kebijaksanaan yang mendalam. Dari pertarungannya dengan kincir angin hingga kesadarannya akan kenyataan hidup, Don Quixote mengajarkan kita banyak hal tentang mimpi, kenyataan, dan pencarian makna dalam hidup. Meskipun dia mungkin dianggap gila oleh banyak orang, semangatnya yang tak kenal lelah tetap menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di Pojok Literasi. Sampai jumpa di video berikutnya.